Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan mereview beberapa saham yang layak kita pantau esok hari, dan juga emiten ini merupakan request dari anggota Sobat Joker Trader. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Baik, langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. IHSG pada posisi sekarang, melihat kondisinya pada time frame weekly, sedang berada retest di area support yang merupakan terdahulunya area trendline supply atau resistance yang berhasil dijebol di 11 Oktober minggu lalu. Dan sekarang sudah mengalami koreksi di bulan November pada satu minggu pertama, hari kedua mencapai minus 1,49%. Dan saya pikir berhati-hati untuk teman-teman yang sudah floating profit, sudah bisa mengizinkan profitnya untuk di take sementara. Melihat kemungkinan potensi penurunan cukup kuat, bisa mencapai area 6.389 sampai 6.358 yang merupakan area supply atau demand lanjutan untuk pergerakan penurunan indeks ke depannya. Namun memang pada saat ini masih bertahan di area range 6.511 sampai 6.484. Jadi saya pikir harap berhati-hati untuk IHSG ke depannya. Jika tidak mampu area tersebut untuk bertahan, potensi lanjutan bisa mencapai area 6.300. Baik, saham pertama yang akan saya review adalah saham BDMN, Bank Danamon Indonesia. Kalau kita lihat pada time frame daily, di sini dia sudah tidak mampu melewati area supply di 3060 sampai 3020 dan kemungkinan besar sedang melanjutkan titik koreksi ya, atau koreksi sehat. Dan target penurunan saya pikir bisa mencapai area base di sini di 2530 sampai 2470. Secara EMA Cherry dan RSI sudah mengindikasikan distribusi cukup kuat, dan saya pikir ketika momentum koreksi sehat ini dimiliki, teman-teman bisa mengambil posisi entry di 2530 ini sampai 2470. Namun, jika area tersebut tidak cukup kuat, maka target lanjutan bisa mencapai area minor demand lanjutan di 2320 sampai 2290. Selanjutnya ada saham BBKP. BBKP di sini tidak mampu melewati area break bullish di 452. Kemungkinan besar akan masuk kembali area range demand-nya di 412 sampai 394. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa mempertimbangkan area tersebut untuk entry. Dan patut diingat, secara EMA Cherry dan RSI sudah ingin mengindikasikan distribusi. Dan hal yang penting di Bank Bukopin saat ini, kita tinggal menunggu project dari right issue yang akan dilakukan Kukmin Bank. Apakah Kukmin tetap melakukan RUPSLB untuk right issue-nya? Layak kita tunggu. Jadi secara teknikal saja, saya pikir kemungkinan besar akan kembali ke area demand-nya untuk BBKP. Selanjutnya ada saham kayu. Kayu di sini masih bergerak sideways, dan saya pikir angka menarik untuk entry di saham kayu bergerak di range harga 59 sampai 57. Jika tidak bergerak di area tersebut, saya pikir masih sangat riskan untuk entry di area atas 60. Target profit saya pikir bisa mencapai area 84 sampai 82, atau paling tidak bisa mencapai area 72 sampai 69. Selanjutnya ada saham KLBF. Healthcare posisinya sekarang sudah membreak posisi dari downtrend-nya yang cukup lama, saya pikir pada 2015, dan sekarang posisinya sudah inverted head and shoulder. Di mana inverted head and shoulder saya pikir itu bergerak pada area supply di range harga 1685 sampai 1635.
jika area tersebut mampu dilewati, saya pikir target kenaikan KLBF itu sudah memungkinkan untuk rally. Jadi teman-teman bisa memperhatikan dulu ketika posisi dia breakout secara downtrendnya dan memulai tren baru, teman-teman bisa memperhatikan area 1685 sampai 1630 ketika breakout sangat menarik untuk entry. Selanjutnya ada saham Hexa. Hexa di sini ingin menguji kembali area demand-nya di 4030 sampai 3890. Secara momentum masih cukup bagus selama dia bertahan di area demand-nya. Kemungkinan besar sebagai target kenaikan bisa mencapai area supply teratas yaitu di 4680. Dan secara time frame weekly saya pikir masih sangat menarik. Namun secara daily kita lihat formasi akumulasi maupun distribusi masih cukup tidak konsisten. Karena dari volume akumulasi sendiri Hexa ini tidak cukup bagus. Jadi selanjutnya kita akan lanjut kepada saham ASPI. ASPI di sini posisinya membentuk high di 84 dan masih ada target supply gap itu bergerak di range 93. Kemungkinan besar akan mencapai area tersebut untuk area supply-nya. Selanjutnya, jika memang teman-teman tertarik untuk saham ASPI, bisa mempertimbangkan area 7169 untuk entry. Karena ini merupakan area buy on weakness yang risknya jauh lebih rendah. Jika teman-teman mempertimbangkan untuk entry di 77, saya pikir sangat riskan. Tetapi kembali ke teman-teman sobat Joko Trader, bagaimana cara trading teman-teman, risk and reward-nya patut dihitung. Secara MACD dan RSI sudah mengindikasikan akumulasi dengan volume bar MACD mengalami peningkatan kembali. Dan saya pikir momentum untuk saham ASPI ke depannya masih cukup kuat. Selanjutnya ada saham IATA di sini. IATA di sini turun di hampir 6% di mana sesuai dengan kenaikan dan mengalami penurunan yang sangat kuat. Dan saya pikir opsi untuk melakukan pembelian di saham IATA, teman-teman bisa mempertimbangkan area pantulan terakhir itu bergerak di range 57 sampai 54. Jika IATA mencapai area tersebut, saya pikir sangat menarik untuk dilakukan trading. Selanjutnya ada saham Jeskai. Jeskai sekarang masih cukup tidak valid saya pikir, di mana tren kenaikannya tidak cukup signifikan dan volumenya juga masih sangat tipis. Dan saya pikir jika kita melihat secara tail yang banyak bersentuhan di saham Jeskai ini, dia masih menguji area 129 sampai 126 untuk area supply-nya. Bagi teman-teman yang ingin entry bisa mempertimbangkan area kecil di sini di 120 sampai 118. Kemungkinan besar jika dia mampu melewati area 129 ini, targetnya akan lanjut bisa mencapai area di 139 sampai 137 untuk target selanjutnya dari Jeskai. Selanjutnya ada saham sawit ya, DSNG. Posisinya di sini mampu bertahan di area demand-nya yang bergerak pada range 575 sampai 565. Secara pola, saya pikir dia berpotensi membentuk cup and handle. Tetapi kita perlu validasi jika memang cup and handle dengan volume ataupun dengan akumulasi yang cukup bagus juga. Jadi saya pikir selama dia bertahan di area 575 sampai 65 dan tidak breakdown menutup candle di bawah dan itu adalah candle merah, saya pikir momentum untuk pembentukan cup and handle-nya masih cukup bagus. Selanjutnya ada saham Trim Pegang Sekuritas Indonesia, di mana posisi Trim di sini masih membentuk higher high. Dan jika teman-teman ingin tertarik untuk saham Trim, teman-teman bisa mempertimbangkan untuk buy on weakness di area 378 sampai 372 atau di 402 sampai 396. Ketika koreksi sehat, teman-teman bisa mempertimbangkan untuk entry buy on weakness di saham Trim. Secara MACD dan RSI masih ingin mengindikasikan bullish. Tetapi
patut dilihat akumulasinya sudah mengalami pelemahan. Jadi saya pikir layak kita pantau untuk trim ke depannya jika teman-teman tertarik. Selanjutnya ada saham ACST. Posisi ACST di sini berbentuk tail yang cukup tidak bagus, di mana tail yang dimaksud adalah tail inverted hammer, di mana fungsi candle ini merupakan candle yang menandakan posisi seller memiliki cara gerak yang kuat pada hari ini, di mana awalnya kemungkinan tren kenaikan sudah sangat signifikan, tetapi dialami penjualan di ACST di sesi-sesi terakhir. Dan saya pikir jika teman-teman tertarik untuk sama ACST, apakah entry sekarang sudah cukup telat? Saya pikir belum. Teman-teman bisa mempertimbangkan area 250 sampai 246 untuk entry. Namun jika dia mampu breakdown di bawah 244 atau 242, teman-teman bisa mengurangi posisi atau menghilangkan posisi terlebih dahulu. Secara candle weekly, saya pikir dia kemarin membentuk pola bearish channel dan posisinya sudah break. Jadi selama dia bertahan di area 246, saya pikir menarik untuk dipantau saham ACST. Selanjutnya ada saham IMAS. IMAS di sini pada candle daily, kita sempat memprediksi IMAS untuk saham swing untuk potensi cup and handle. Tetapi ketika dia tidak mampu bertahan di area demand, maka kita batalkan cup handle-nya lagi. Selanjutnya, bagaimana tren untuk IMAS? Saya pikir dia akan menguji kembali area demand-nya ini yang merupakan area base yang cukup kuat di 925 sampai 850. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area tersebut untuk entry dengan potensi lanjutan. Saya pikir membentuk double bottom. Apakah potensinya bisa? Saya pikir bisa saja terjadi jika memang bertahan di area demand-nya ini di range 925 sampai 850. Selanjutnya ada saham IMJS. Posisi IMJS membentuk inverted hammer merupakan pertanda buruk. Saya pikir tidak cukup bagus untuk melanjutkan bullish-nya. Dan di sini di demand 474 sampai 462 merupakan area pertahanannya. Jika area tersebut jebol, teman-teman bisa mempertimbangkan untuk buy on weakness di bawah di 428. Tetapi jika sesuai dengan trading plan, jika teman-teman entry di 470 sesuai dengan area demand, cut loss-nya berada di 430. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan untuk menunggu harga bawah, harga minor demand-nya di 428 atau entry di 470. Targetnya masih sama di 576. Jika area 576 sebagai pertanda break bullish-nya cukup kuat di break, maka target lanjutan bisa mencapai area 664 sampai 644. Selanjutnya ada yang meminta request kepada Bank Kapital Indonesia. Dan di posisi sekarang memang sudah golden cross secara MACD, volumenya sudah cukup bagus. Tetapi kalau kita lihat secara base-nya di sini, dia memang bertahan di area base yang cukup besar, itu di range 290 sampai 270. Kemungkinan besar jika teman-teman ingin entry untuk saham baca bisa mempertimbangkan untuk buy on weakness aja di area tersebut. Apakah area 300-an sekarang masih layak di entry? Saya pikir tidak layak, di mana risk-nya jauh lebih besar. Jadi saya pikir teman-teman yang ingin entry di saham baca bisa mempertimbangkan area 290 sampai 270. Karena di sini ada pola Morningstar dan pola Doji di 14 Oktober. Jadi saya pikir area ini cukup kuat untuk entry. Selanjutnya ada saham Bank BGTG. BGTG di sini melakukan koreksi dan juga tidak mampu melewati area break bullish-nya di 194. Kemungkinan besar teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area 107 dan 165 untuk entry. Namun jika teman-teman tidak cukup sanggup menunggu di area tersebut, saya pikir bisa mempertimbangkan area 181 untuk entry. Secara MACD dan RSI masih mengindikasikan akumulasi, tetapi dengan volume akumulasi yang hari ini mengalami pelemahan. Jadi saya pikir layak kita pantau dulu untuk BGTG ke depannya. Selanjutnya ada saham WiFi. WiFi di sini akan menguji area break bullish-nya dan berada di area supply juga di 800 sampai 780.
Secara Golden Cross dan RSI yang mengalami momentum yang cukup kuat, saya pikir tren kenaikan WiFi masih cukup bagus. Jika dia mampu melewati area 800, potensi bisa mencapai area 835, 885, 925, dan 1050 untuk optimalnya. Namun kalau kita lihat pada pola bearish channelnya, area break memang tepat di 800. Jadi kita pantau bersama. Jika teman-teman tertarik atau belum entry, bisa mempertimbangkan entry ketika dia breakout. Tetapi jika teman-teman belum entry dan ingin melakukan buy on weakness, bisa mempertimbangkan area 670 sampai 645 untuk entry. Selanjutnya ada saham INPC. INPC di sini sudah berhasil break posisinya, cukup bagus, break reversal wages pattern. Dan di sini dia terus meretest area support di mana yang dahulunya menjadi area trendline resistance. Jika dia mampu masuk kembali di area bearish channelnya ini, saya pikir tidak cukup bagus. Apalagi area 125 merupakan area pertahanan terakhir untuk Bank Arta Graha Internasional. Jika dia membentuk bottom yang sama, saya pikir teman-teman bisa mempertimbangkan di 127 untuk entry, di mana potensinya memang membentuk double bottom yang kemungkinan besar menjadi pertanda area pullback di saham INPC. Selama dia tidak breakdown di 125, teman-teman layak pantau INPC ke depannya. Selanjutnya ada saham OCAS. OCAS di sini masih membentuk range sideways di 79 sampai 77. Bagi teman-teman yang tarik, bisa mempertimbangkan area tersebut untuk entry. Selama dia tidak patah sideways-nya di 75 ke bawah, saya pikir menarik untuk OCAS. Pertanda break bullish di 85, target profit bisa 88, dan di 102 dan 108 yang merupakan pertanda awal yang kita lakukan trading di bulan September. Apakah bisa terjadi dan bisa berulang? Saya pikir bisa-bisa saja. Selama ada flow market di saham OCAS. Selanjutnya ada saham LAN. LAN di sini masih bertahan di area 95 sampai 89 yang merupakan area demand. Pertanda break bullish di 111 untuk melanjutkan target kenaikan sampai 140 yang merupakan area supply yang cukup kuat. Jadi saya pikir teman-teman yang ingin entry di saham LAN bisa mempertimbangkan 95 dan 89 untuk entry. Patah trennya atau cut loss-nya bisa di area 85. Selanjutnya ada saham MLPL. MLPL masih sesuai dengan skenario kita. Selama dia bertahan di area demand di 406 sampai 342, saya pikir layak menarik untuk diminati MLPL. Terlebih bagi teman-teman yang belum entry. Area break bullish-nya masih sama di 480 dan 514. Target penurunan bisa mencapai area 338 jika area demand ini tidak cukup kuat. Dan juga bisa mencapai area 232 jika volume distribusinya sangat besar. Jadi saya pikir teman-teman layak pantau untuk MLPL dan akumulasi secara perlahan saja jika teman-teman tertarik di saham perusahaan investasi ini. Selanjutnya ada saham Tower. Saham Tower di sini terkait Mitratel yang akan melakukan IPO, saya pikir ada sentimen pertawaran yang mungkin tergerus juga ke saham Tower. Dan posisinya sekarang membentuk candle doji. Bagi teman-teman yang tertarik, saya pikir bisa mempertimbangkan untuk buy on weakness di area ini saja di 1110 sampai 1075. Jika tidak mampu mencapai area tersebut, saya pikir teman-teman wait and see saja terlebih dahulu. Secara MACD dan RSI sudah jenuh jual dan volume distribusinya juga sudah mengalami pelemahan. Dan saya pikir teman-teman bisa memantau saham Tower jika memang bergerak di 1110 dan 1075 yang merupakan area demand terdahulunya. Selanjutnya ada saham ERA. ERA posisi di sini ingin menguji kembali area demand-nya di 625 sampai 605. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area tersebut untuk entry. Dia tidak mampu bertahan di area minor demand-nya di 630. Dan saya pikir teman-teman bisa mempertimbangkan untuk buy on weakness.
Apakah potensi bisa mencapai area 565 kembali atau menguji area support? Saya pikir bisa-bisa saja, selama tren distribusinya cukup kuat. Dan secara MACD RSI sendiri sudah ingin mengindikasikan distribusi. Jadi saya pikir layak kita pantau dulu era bagi teman-teman yang tertarik untuk melakukan buy on weakness. Selanjutnya ada saham bola. Bola di sini terhenti di 0,5 yang merupakan area Fibonacci. Dia sudah berhasil reversal wedge pattern dan break ya. Selama dia bertahan di area 720 bisa mencapai area 820 yang merupakan area 0382 secara Fibonacci. Dan teman-teman jika tertarik untuk saham bola bisa mempertimbangkan area 470 atau 620 untuk lakukan buy on weakness. Selama dia bertahan dan membentuk B, saya pikir teman-teman bisa juga menarik di area 720 ya. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan akumulasi. Namun dari volume distribusi hari ini saya pikir tidak sangat signifikan menggambarkan untuk melanjutkan tren penurunannya. Layak dipantau ya untuk bola ke depannya. Selanjutnya ada saham Link. Link di sini posisinya ingin menguji kembali area trendline support, saya pikir di 3590 yang merupakan area pantulan yang pernah terjadi di tanggal 21 Oktober. Dia tidak mampu melewati area break bullish dan bertahan di 3790 sampai 3870. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area tersebut untuk entry. Namun jika dia berhasil masuk ke area downtrendnya kembali, saya pikir teman-teman bisa mengurangi posisi atau meninggalkan posisi di saham Link. Selanjutnya ada saham ASJT. ASJT di sini masih bergerak di demand di 151 sampai 142. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan entry atau day trading fast trade di ASJT buy on weakness dan jual 3 sampai 4 tick. Secara MACD dan RSI masih mengindikasikan distribusi dan saya pikir momentum untuk fast trade di saham ASJT bisa tepat ya. Kita entry di bawah dan posisi low-nya hampir sama, bergerak di 141 sampai 113. Taking profit di 145, 146 dan 147. Selanjutnya yang terakhir ada saham MTDL. MTDL di sini posisinya sudah mampu sesuai dengan target profit swing terdahulu ya di 3720 dan high-nya cukup besar di 4090. Kemungkinan besar akan menguji kembali area resisten become support di 3300 sampai 3250. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area tersebut untuk entry. Secara MACD dan RSI wajar-wajar saja, sudah melakukan distribusi sehat. Dan saya pikir koreksi sehat ini akan membantu untuk pergerakan MTDL mencapai harga all time high-nya ataupun melebihi all time high-nya kembali. Sekian dulu dengan ulasan saham yang saya lakukan. Jika teman-teman tertarik bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Semoga review emiten saham berguna untuk teman-teman mendapatkan pandangan baru terkait trading saham untuk anggota Sobat Joko Trader. Saya ucapkan terima kasih.